Sobat Keuda, gimana kabarnya? Semoga senantiasa bahagia dan selalu semangat ya. Selamat datang di Kepo, Keuda Podcast. Keuda Podcast hari ini akan dipandu bersama saya, Jona Mariamanto. Dan Kepo hari ini akan membahas mengenai peluang investasi, peningkatan pengawasan dan pengamanan BMD dalam Permendagri nomor 7 tahun 2024. Bagaimana? Pasti Sobat Keuda semakin kepo kan? Langsung saja tanpa berlama-lama lagi sudah hadir bersama kita narasumber yang keren dan ahli di bidangnya. Kepala Subdirektorat Barang Milik Daerah Wilayah 1, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ibu Insinyur Amanah MT. Gimana kabarnya Bu Amanah? Alhamdulillah baik Mbak Yona. Nah, Bu Amanah ini dikenal sebagai Bunda Aset Nusantara. Nah, alhamdulillah Bu Amanah, puji syukur Permendagri tentang perubahan Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah ini sudah ditetapkan dan diundangkan. Gimana perasaannya Bu Amanah? Ya tentunya senang dong, karena pemerintah daerah sudah menunggu kapan perubahan Permendagri 19 ini diundangkan. Jadi memang sudah ditunggu-tunggu ya Bu Amanah. Nah, terkait dengan perubahan Permendagri 19 2016 ini, apa Bu yang melatar belakangi sehingga ini dilakukan perubahan? Ya, terima kasih Mbak Yona. Ini memang kenapa sih kita harus merubah Permendagri 19 2016 ya. Tentunya yang melatar belakangi adalah kita menjalankan amanat PP 27 2014 ya. Salah satunya kita mengatur terkait dengan mengenai penyimpanan dokumen kepemilikan, itu salah satunya. Kemudian terkait dengan tata cara pengendalian dan pengawasan, itu harus diatur di dalam Permendagri. Kemudian kita juga melaksanakan amanat PP 28 2020 gitu loh, khususnya terkait dengan sewa dan karakteristik tertentu ya atau khusus. Kemudian juga kita melaksanakan amanat PP 20 2022, tentunya ini sangat-sangat ditunggu oleh pemerintah daerah, yaitu pengaturan mengenai tata cara penjualan kendaraan perorangan dinas bagi pimpinan DPRD dan mantan pimpinan DPRD. Kemudian juga kita penyesuaian ini Mbak Jona dengan regulasi yang lain. Salah satunya adalah Undang-Undang 1 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu perubahan nomenklatur IMB menjadi PBG. Kemudian juga kita sesuaikan dengan perubahan PP 18 2017 yaitu PP 1 2023 terkait nomenklatur penyesuaian kendaraan pimpinan DPRD jabatan menjadi kendaraan perorangan dinas. Kemudian juga kita penyesuaian yang banyak ini dari PP 28 2020. Dan tidak kalah pentingnya, ini aset ini kan banyak permasalahan juga di mana beberapa hal kita belum atur di Permendagri 19. Nah, melalui perubahan ini mudah-mudahan permasalahan itu bisa menjawab pemerintah daerah, khususnya pengaturan mengenai besaran faktor penyesuai, kemudian bagaimana perhitungan besaran sewa dan kontribusi tetap, dan bagaimana sih terhadap kewajiban mitra pemanfaatan bagi pemerintah daerah yang belum diatur di dalam Permendagri 19. Kira-kira itu Mbak Jona latar gitu belakangnya. Ya, kira-kira luar biasa Bu. Banyak juga amanat yang ditampung di Permendagri 19 2016 ini ya Bu. Iya. Kemudian Bu, kalau kita berbicara lebih lagi terkait dengan perubahan Permendagri ini, isu-isu pengaturan apa aja Bu yang ada di dalam Permendagri ini? Isu-isunya ini sebagian kecil ya, biar nanti penasaran aja ini. Satu adalah kita akan atur pengaturan faktor penyesuai sewa ya. Kalau dulu faktor penyesuai sewa itu kan ditetapkan oleh kepala daerah ini Mbak Yona. Nah, sekarang kita tetapkan melalui permen sehingga daerah ada kepastian berapa sih pengenaan sewa, misalkan kalau untuk sosial itu berapa faktor penyesuainya, sehingga memudahkan daerah untuk menentukan besaran sewanya sesuai dengan kategori ya ini. Kemudian juga kita atur nih kemarin faktor penyesuai. Kalau kemarin kan kita ada bencana COVID ya, kita belum atur sih berapa sih besaran yang harus dikenakan oleh mitra sehingga dia tidak membayar 100% sebagaimana misalkan itu BGS gitu ya. Nanti kita akan turunkan apabila
ada misalkan bencana alam gitu ya, itu kita turunkan besaran faktor penyesuaiannya. Kita atur seperti diatur ini. Ya, sehingga ini akan memudahkan ini ya untuk investasi bagi mitra pemanfaatan gitu Mbak Jona. Kemudian banyak nih Mbak Jona, termasuk nih perubahan perumusan di dalam sewa. Kalau dulu kan kita atur nih formulasi sewa, rumusnya kan misalkan koefisien dikalikan luasan tanah dikalikan harga per meter persegi. Nah ini kan beberapa daerah kan agak kesulitan untuk menentukan koefisien X. Nah sekarang kita nih akan kita rubah langsung X rupiah berdasarkan hasil penilaian. Jadi lebih mudah gitu bagi Wah, ini daerah. pastinya sudah ditunggu Ya itu kira-kira oleh isu ya. pemerintah daerah Iya. ya, Ibu Amanah. Sobat Keuda, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita yang semakin seru, jangan kemana-mana, tetap di Keuda Podcast. Kembali di Kepo, pasti Sobat Keuda semakin kepo kan? Langsung saja kita lanjutkan bincang-bincang kita pada hari ini. Nah, Bu Amanah tadi sudah menyampaikan terkait dengan latar belakang, kemudian isu-isu apa saja. Nah, ini Bu, Sobat Kepo semakin kepo nih Bu Amanah. Kita pengen mendalami lagi isi dari perubahan Permendagri 19/2016. Dalam lingkup pengelolaan barang milik daerah itu kan ada banyak ya Bu, salah satu di antaranya adalah perencanaan kebutuhan barang milik daerah. Apa saja ya Bu yang berubah di perencanaan kebutuhan barang milik daerah ini? Baik Mbak Yona, ini pertanyaan yang bagus ya. Terkait dengan perencanaan ini memang ada perubahan ya. Salah satunya adalah objek rencana RKBMD-nya. Nah ini sudah dibatasin tanah dan bangunan dan kendaraan dinas, termasuk RKBMD pemeliharaan. Tentunya ini akan mempermudah pemerintah daerah dalam penyusunan RKBMD-nya. Nah juga kita menambah nih, yaitu penambahan lampiran RKBMD untuk pemanfaatan, pemindahan dan penghapusan yang di Permendagri 19/2016 itu belum diatur. Nah, di sini udah ada begitu ya, Bu? Ya, insya Allah ada. Nah, jadi Bu, berarti di RKBMD itu tidak semua masuk ke dalam RKBMD ya? Betul Mbak Yona, tentunya ini kabar gembira buat para pejuang aset tentunya. Wah, luar biasa sekali Bu Amanah. Nah, kemudian kalau di lingkup penggunaan Bu, apa saja Bu yang berubah? Lingkup penggunaan ini sebenarnya secara dasar pengaturan tidak berubah. Tapi kita penyesuaian aja nih Mbak Yona terkait dengan IMB menjadi PBG ini gitu. Hanya perubahan nomenklaturnya ya, saja ya. Betul Mbak Yona. Nah, Bu, kemudian terkait dengan lingkup pemanfaatan, mungkin ini yang pembahasannya alot ya Bu. Ya, nah, apa sebenarnya Bu yang berubah pada lingkup pemanfaatan ini? Sebenarnya ini banyak ya Mbak Yona mengenai sewa, itu salah satunya dia terkait dengan ada penambahan besaran faktor penyesuai dengan kategorinya. Ini yang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa dulu nggak ada nih pengaturan faktor penyesuaian kan ditetapkan oleh kepala daerah. Sekarang kita sudah stay di dalam Permendagri perubahan tersebut Mbak Yona, sehingga akan mendapatkan kepastian nih lebih enak lagi daerah untuk menetapkan berapa besaran sewanya. Kemudian juga ini juga yang kabar baik nih bagi calon mitra pemanfaatan ini Mbak Yona, khususnya BGS atau KSP ya. Nah di sana kalau dalam melakukan penawaran apabila misalkan kelayakan kelayakan atau desainnya itu dari mitra misalkan, maka dia dikasih nilai plus untuk lelang itu sekitar 10% sebenarnya seperti itu. Ini membuka peluang investasi juga ya Bu buat ya, mitra ya. Lebih enak gitu loh, lebih fair gitu Mbak Yona. Kemudian terkait dengan pengaturan pembayaran sewa. Memang normalnya ini kan kita sewa tahu kan bayarnya cash di depan. Iya, biasanya kan kalau kita mau sewa kan bayarnya ya di depan gitu ya. Iya, 5 Bu. tahun cash di depan.
Nah, kita sudah kasih besaran faktor penyesuaian, Mbak Jona, sehingga misalkan kita sewa 5 tahun nih, dibayar setahun. Nah, itu nanti ada peningkatan pembayarnya dari besaran nilai hasil penilaian. Misalkan 120% dan seterusnya. Jadi bayar per tahun bisa ya, Bu? Bisa. Kalau kemarin kan langsung dibayar sekaligus di depan 5 tahun. Kalau sekarang bisa berarti, Bu? Tapi meningkat ya, Mbak Yona. Nggak bisa gitu ya? Iya. Nah, apalagi Bu Amanah yang berubah di pemanfaatan? Ini Mbak Yona, ini kita juga atur perubahannya mengenai penandatanganan, Mbak Yona, khususnya sewa. Selama ini kan penandatangan sewa untuk BMD di pengelola kan tanda tangan kepala daerah. Untuk BMD sewa yang ada di pengguna itu kan tanda tangannya Sekda. Nah, kita sekarang agak turunkan lebih mudah, lebih cepat ya tujuannya. Misalkan kalau sewa nanti barangnya di pengelola itu tanda tangan cukup Sekda. Kalau di SKBD maka dia tanda tangannya ada di kepala SKBD. Nah, itu salah satu perubahan. Dan yang juga kita atur nih Mbak Yona, terkait dengan faktor penyesuaian, kayak misalkan terjadi COVID, itu kita kan nggak susah kemarin, apakah bisa diberikan keringanan nih, gitu ya. Oh iya. Nah sekarang kalau dia ada bencana, kita atur penurunannya berapa persen. Nah itu nanti ada maksimumnya, nggak bisa terus menerus. Nah, maksimumnya adalah diberikan kelonggaran itu pembayaran ya, itu maksimum 2 tahun. Nah kalau sewa nih Mbak Yona kan udah sewa di depan nih. Bayar kan? Iya, maka bagaimana itu keringanan kita di dalam untuk sewa, karena sudah dibayar, maka kita akan perpanjang nih jangka waktunya sewa tanpa bayar. Oh bisa ya, Bu? Oh bisa, tapi ada jangka waktu juga, nggak bisa lama-lama. Itu maksimum kira-kira 2 tahun. Nah itu kira-kira yang paling penting diketahui daerah sehingga memudahkan, tadi saya bilang dengan sesuai dengan judul nih, peningkatan peluang investasi untuk optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah. Kira-kira seperti itu di luar biasa ya Bu Amanah, sehingga penyewa ataupun mitra pemanfaatan kita akan semakin nyaman dalam berinvestasi dengan pemerintah daerah. Nah kemudian Bu Amanah terkait dengan lingkup pengamanan barang milik daerah, Bu. Nah, apa yang diubah, Bu? Pengamanan ya, kita akan atur nih Mbak Yona, salah satu tata cara penyimpanan dokumen kepemilikan. Nah, itu kita akan atur. Misalkan sertifikat tanah itu di mana dia harus diletakkan, tentunya kita di pengelola. Kemudian bagaimana tata cara meminjam dokumen kepemilikan nih. Nggak seenaknya, misalkan saya pinjam BPKB untuk perpanjangan, itu ada aturnya, ada alurnya Mbak Jona. Sehingga untuk mengamankan itu, maka perlu surat tugas, perlu izin, seperti itu. Itu untuk menghindari satu kehilangan dokumen kepemilikan. Itu kan bahaya ini, kalau kita tidak state, kita atur, nanti bisa hilang. Nah itu kita atur yang namanya tata cara penyimpanan dokumen. Seperti itu, Mbak. Sebelumnya ini memang belum diatur ya? Belum, Mbak Yona. Belum. Jadi ada administrasinya seperti itu. Iya, ini hal yang baru ya, Bu, di Permendagri 7 2024. Nah, kemudian Bu Amanah terkait dengan lingkup penilaian barang milik daerah ini apa yang diubah? Sebenarnya penilaian itu kita sesuaikan dengan PP 28, Mbak Yona, 2020. Memang di sana ada perubahan, khususnya mengenai siapa yang melakukan penilaian. Nah, kita sudah bilang penilaian untuk tanah dan bangunan kan dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik. Nah, kalau dulu kan penilai publik yang ditetapkan oleh kepala daerah, ya kan kita agak bingung ini aplikasinya. Maka untuk penilai publik ya sudah, penilaian untuk tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik, titik. Nah, untuk penilaian selain tanah dan bangunan, nah itu bisa dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh kepala daerah atau menggunakan penilai. Nah, silakan Pemda bisa memilih. Cuman perbedaannya apa sih? Nah, kalau tim yang dibentuk kepala daerah, outnya adalah nilai taksiran. Tapi kalau penilaian itu dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik, maka nilainya wajar seperti itu. Hanya itu. Tapi boleh nggak digunakan? Boleh. Khusus selain tanah dan bangunan. Tapi kalau tanah dan bangunan itu kita state penilai pemerintah atau penilai publik, titik. Oh, jadi hanya selain tanah dan bangunan yang bisa dilakukan penilaian oleh tim yang dibentuk oleh kepala daerah. Nah, makin panas ya perbincangan kita terkait dengan Permendagri 7 2024. Tetap di Kuda Podcast, kita akan kembali sesaat lagi.
kita lanjutkan pembahasan yang semakin menarik hari ini. Sobat Keuda, ini yang paling ditunggu-tunggu oleh Sobat Keuda, Bu Amanah, terkait dengan penjualan kendaraan perorangan dinas bagi pimpinan DPRD dan mantan pimpinan DPRD. Mungkin gimana Bu perubahan di Permendagri 7 2024? Ya, tentunya kita menyesuaikan ya Mbak Jona terkait dengan PP 20 2022, mana di sana ada persyaratan orangnya, ada persyaratan kendaraannya. Tentunya kita tahu bersama bahwa minimal standar kendaraan perorangan dinas yang bisa dijual usianya 4 tahun. Kemudian sudah tidak digunakan tugas lagi untuk pelaksanaan. Nah, untuk pimpinan DPRD tentunya juga harus memenuhi masa kerja nih minimal 4 tahun, tidak sedang atau tidak dituntut pidana paling singkat 5 tahun. Kemudian yang paling penting ini Mbak Yona, selama pimpinan DPRD menggunakan kendaraan dinas tersebut gitu. Itu salah satunya. Nah, di kendaraan penjualan kendaraan dinas tanpa lelang bagi pimpinan DPRD dan mantan pimpinan DPRD ini. Nah, di mantan ini ada 2 kategori nih Mbak. Mantan pimpinan DPRD secara artinya normal gitu ya Mbak. Ya. Paling lambat nanti pengajuannya 1 tahun sejak diberhentikan. Ya, pengajuannya nih Mbak Yona. Jabatan ya, Bu. Ya. Nah, yang kedua, karena ini juga di ketentuan peralihan itu juga diatur nih mantan yang sudah berakhir nih di periode 2019 kemarin. Oh, diatur juga ya, iya. Bu? Itu sekitar yang sudah berakhir 20 Mei ya 2019 sampai 20 Mei 2022 ya kalau nggak salah, kan 3 tahun nih ya di PP-nya. Nah, itu salah satu yang ditunggu-tunggu ini untuk bagaimana persyaratan di dalam tata cara ya penjualan kendaraan perorangan dinas bagi pimpinan DPRD dan mantan pimpinan DPRD. Wah, semoga ini kabar yang membahagiakan. Iya, Bu Ana, pasti ini sangat membahagiakan. Ini bisa dilakukan kalau syarat barang sama syarat orangnya terpenuhi, dan juga betul. Kepada mantan pimpinan DPRD yang mengakhiri di 2019 ya Bu, berarti betul, masih berpeluang untuk bisa membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang. Nah, lebih dalam lagi Bu, kita ingin mengetahui pengaturan dalam Permendagri 7 2024 ini terkait dengan perubahan pada lingkup penghapusan barang milik daerah ini Bu Amanah. Nah, jadi untuk penghapusan ini memang kita mensinkronkan nih dengan Permendagri 47 2021. Nah, itu kan ada penghapusan tindak lanjut karena inventarisasi. Nah, di 19 kan belum diatur di sebab lain. Nah, kita akan memasukkan di dalam perubahan itu penghapusan tindak lanjut dari inventarisasi. Seperti itu. Dan ditambahkan ya Bu? Ya, cuman juga ada perubahan nomenklatur sedikit lah di dalam penghapusan barang milik daerah. Luar biasa sekali Bu Amanah. Nah, satu lagi Bu Amanah terkait dengan kekepoan kita dalam pengaturan di Permendagri 7 2024 terkait dengan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah. Ini apa yang baru Bu Amanah? Ya, terus terang aja ini hal yang baru ya, terkait dengan tata cara pelaksanaan pengendalian dan pengawasan. Nah, kedepannya itu memang kewajiban nih pengguna barang ya SKPD untuk menyusun laporan Binwas. Sebelumnya belum ada ya? Belum. Oh, iya. Belum Mbak Jona, belum ada. Sehingga ini kenapa harus perlu diatur? Sebenarnya itu melaksanakan amanat PP 27 Mbak Jona. Melaksanakan PP 27 di mana di situ ada kewajiban Menteri Dalam Negeri untuk mengatur tata cara mengenai pengendalian dan pengawasan. Nah, sebenarnya isi di dalam laporan itu kita merefer ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah. Misal, bagaimana kita melaksanakan pemindah tanganan, sudah sesuai prosedur enggak? Bagaimana cara kita melakukan penghapusan, sesuai prosedur enggak? Bagaimana cara kita melakukan penetapan status? Nah, alurnya sudah benar apa enggak? Nah, itu akan dilaporkan dalam pengendalian dan pengawasan. Seperti itu kira-kira Mbak Yona. Jadi Ibu ada laporan khusus terkait dengan pengawasan dan pengendalian ini ya, wajib juga ya diisi oleh Pemda ya Bu?
Nah, itu nanti Mbak Jona, laporan ini akan terkait dengan regulasi yang akan kita atur nih. Oh iya. Apa itu? Indeks pengelolaan aset. Oh, indeks pengelolaan aset berkaitan dengan pelaporan pengawasan dan pengendalian ya, Bu Amanah. Seperti itu. Sehingga kami berharap pemerintah daerah setelah ini diundangkan segera lakukan report itu. Kalau nggak tahu, silakan berkonsultasi ke kami di Direktorat PUMD, PLUD dan Barang Milik Daerah. Wah, luar biasa sekali Bu Amanah. Sobat Keuda, ini kita sudah mengupas habis apa saja perubahan dalam Permendagri 7 2024 tentunya ya. Nah, sekarang mungkin Bu Amanah, apa yang perlu disiapkan oleh pemerintah daerah dengan ditetapkannya Permendagri ini? Nah, tentunya kita perlu mempelajari ya perubahan itu ya terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMD ke depan di pemerintah daerah ya. Pelajari supaya tidak terjadi kesalahan sehingga nanti menimbulkan masalah hukum. Kalau nggak tahu silakan berkonsultasi, boleh ke keuangan daerah, silakan. Kami terbuka. Wah, terima kasih Bu Amanah. Pasti Sobat Keuda ini sudah tidak sabar lagi ya untuk membaca dan mempelajari Permendagri 7 2024. Nah, mungkin Bu Amanah tadi kita berbicara terkait dengan Permendagri 7 2024, kita melihat pengelolaan barang milik daerah secara general. Bu Amanah ini kan dikenal sebagai Bunda Aset Nusantara, Bu. Aduh, bisa aja nih Mbak Jona. Pengelolaan barang milik daerah, Bu Amanah, apa yang saat ini menjadi atensi oleh pemerintah daerah untuk arah kebijakan ke depannya, Bu Amanah? Tentunya untuk arah kebijakan, ya penyesuaian ya, mungkin kebijakan terkait untuk perubahan Permendagri 19 ini yang telah diatur di dalam, diundangkan maaf ya, Permendagri 7 2024 ini. Seperti itu, Mbak Jona. Kemudian terkait, tadi Ibu sempat menyebutkan terkait indeks pengelolaan aset juga ya, Bu? Iya, Mbak Jona. Sebenarnya, ini tambah nih, di luar ini ya, Mbak Jona. Iya. Sebenarnya indeks pengelolaan aset itu sudah kita amanat juga di dalam Permendagri 7 2024. Ada amanatnya di sana. Sehingga ke depan kita akan atur, Mbak Jona, apakah itu nanti dalam bentuk permen atau Kepmen. Dan akan lebih enak lagi nih Mbak Jona, karena indeks IPA itu di 2023 sudah ada 10 daerah piloting project loh. Nah, sekarang 2024 kemarin sudah kita tetapkan kerjasama dengan KPK 100 daerah pilot project. Sehingga nanti kalau ke depan sudah ditetapkan indeks pengelolaan aset ini, daerah akan mudah karena sebenarnya sudah menghitung. Cuman bedanya kalau sekarang nih masih targetnya adalah pemerintah daerah nih untuk indeks IPA. Rencana ke depan nih pengaturannya apakah permen atau Kepmen itu juga dikenakan seluruh SKPD. Nah, sehingga siap-siap nih daerah untuk menyiapkan apa-apa yang perlu disiapkan untuk menghitung kinerja per masing-masing SKPD. Nah, khususnya ini penyajian report nih. Banyak sekali kita udah laporan ke bidang aset gitu ya. Tapi mereka nggak ada sih dokumennya, penyampaian laporannya, bahwa kita sudah laporan. Biasanya kan udah selesai, rekon, udah kami sudah buat laporan, selesai. Nah sekarang pemerintah daerah harus merekap ya terkait dengan surat pengantarnya, kemudian tanda terimanya, karena yang dinilai adalah tanda terima. Iya, termasuk ketepatan waktu nih. Kan sering terlambat nih. Iya, betul. Iya kan? Kalau kita laporan aset terlambat, ini berpengaruh terhadap laporan neracanya. Sehingga kalau diatur bahwa tepat waktu, tentunya akan mudah kita menyusun LKPD ya, lebih cepat lagi. Karena memang kita tahu bahwa aset itu kan besar nih. Di dalam neraca isinya kan berapa persen ya, 70-80% isinya aset ya, di persediaan, di aset tetap, aset lainnya. Rencana ke depan ada akan nambah lagi kan properti investasi yang sekarang kita lagi godok kan Mbak Jona gitu. Nah, makasih Bu Amanah. Kemudian ini Bu, apa harapan Ibu kepada pemerintah daerah terkait kita melihat pengelolaan barang milik daerah secara umum, tidak hanya Permendagri 7 2024, apa harapan Ibu? Nah, harapan kami bahwa pengelolaan aset ini tidak hanya dilakukan oleh pengurus barang ya.
kami berharap pengguna barang seluruhnya harus mengerti sih bagaimana sih mengelola barang milik daerah. Kita sering sosialisasi kepada pengurus barang ya. Nah, pengurus barangnya tahu. Nah, kami berharap pengguna barang untuk mengerti apa sih BMD itu. Bagaimana sih tanggung jawab BMD pengguna barang, misalkan melakukan pengamanan, bagaimana penyajian laporan. Nah, itu kami berharap pemerintah daerah untuk berikan sosialisasi ya kepada pengguna barang sehingga tahu bahwa BMD itu tidak hanya melakukan pencatatan, dia mulai perencanaan ya, kemudian penggunaan, tahu sehingga kita kita pakai aset nih Mbak Jona. Harus diapain ini kalau BMD kita dipakai di luar kantor, semuanya ada aturannya gitu. Kalau sudah ada aturannya sesuai dengan ketentuan, kita enak gitu ya kan, lebih enak. Memang semua harus ada administrasinya, termasuk isu yang paling banyak nih kendaraan ya, pengamanan kan lemah nih Mbak ya. Barang sudah pindah, SKPD dibawa atau sudah pernah tugas dibawa belum dikembalikan. Tapi sebenarnya kita sudah atur di dalam Permendagri 47 2021 akan ada daftar nih, daftar penggunaan barang milik daerah berupa peralatan dan mesin dan rumah dinas. Dan itu menjadi lampiran di dalam MCP KPK 2024. Kami berharap daerah segera bisa mengisi format itu sehingga kita tahu barang kita dipakai oleh siapa, jabatannya apa, alamatnya di mana, sehingga mudah diketahui. Kalau misalkan saya dapat kendaraan nih, nama saya akan tertera di situ, Mbak Jona. Nah, perlu diingat lagi juga nih, ketika kita bawa kendaraan atau fasilitas barang milik daerah berupa peralatan. Nah, tentunya sudah diatur di 19 harus ada sebuah dokumen apa berita acara penggunaan kendaraan tersebut atau dalam bentuk SK kalau di Permen kan berita acaranya. Nanti kalau mengembalikan lagi Mbak Jona, dia harus dengan berita acara gitu. Sehingga kalau misalkan saya sudah pindah ke SKPD lain itu, atau saya sudah purna, atau saya pindah ke pemerintah daerah lain, itu harus dengan berita acara pengembalian. Kalau enggak nanti nama saya akan terus ada di daftar penggunaan itu, dan itu merugikan kita ya. Ini sesuatu yang baru. Kenapa? Ya kita untuk mengurangi lah supaya BMD itu tercatat dengan rapi, tidak nanti nggak tahu siapa yang pakai. Nah, kalau ada tercatat rapi, mudah-mudahan si pengurus barang atau pengguna barang itu bisa melihat di data, oh barang ini dipakai si A, si B. Seperti itu Mbak Jona. Luar biasa sekali ya Sobat Keuda, Bunda Aset Nusantara kita ya. Mudah-mudahan harapan dari Bu Amana ini bisa diimplementasikan oleh seluruh pemerintah daerah. Baik, Sobat Keuda, tidak terasa kita sudah memasuki di penghujung acara. Semoga bincang-bincang santai kita dalam Kepo hari ini dapat memberikan manfaat dan menambah hasanah ilmu pengetahuan kita mengenai kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah. Untuk itu kami haturkan terima kasih kepada Ibu Amana, Kepala Subdirektorat Barang Milik Daerah Wilayah 1 yang sudah berkenan hadir dalam Kepo Keuda Podcast kita pada hari ini. Menutup perjumpaan kita dalam Keuda Podcast hari ini, akhir kata saya Jona Maria Manto beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow media sosial Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Sampai jumpa. Bye!